Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Farisal Hakim, pada mata kuliah Ekonomi Regional dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Fadlan, SE MSI. Pada kesempatan kali ini, di pertemuan yang ke-15, saya akan menjelaskan terkait soal-soal kuis yang telah diberikan oleh Bapak Ahmad Fadlan pada e-learning di pertemuan yang ke-15. Nah, pada kesempatan kali ini di pertemuan ke-15 soal-soalnya itu terdapat 3 soal dengan rincian sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu soalnya jelaskan apa itu kurva sosial equilibrium. Kemudian yang kedua yaitu eh, coba jelaskan kelemahan-kelemahan apa saja yang terdapat di dalam otonomi daerah. Kemudian yang ketiga yaitu jelaskan bagaimana sosok pemimpin autentik itu seperti apa. Nah, langsung saja untuk materi pada pertemuan yang ke-15 saya mulai. Untuk yang pertama, soal pertama yaitu jelaskan apa kurva sosial equilibrium. Nah, yang seperti kita pelajari bersama di materi pertemuan sebelum-sebelumnya, bahwasannya kurva sosial equilibrium itu sudah saya terangkan, eh, itu merupakan sebuah titik keseimbangan antara eh, sosial movement ataupun yang ada dalam manusia itu berada di titik yang seimbang, tidak timpang, tidak terlalu tinggi ke atas dan tidak juga terlalu rendah ke bawah. Ini juga erat kaitannya dengan bagaimana perubahan social change yang bersifat positif dan juga negatif. Nah, menilai dari social equilibrium itu dari situ dulu gitu. Dari perubahan sosial atau social change yang bersifat positif, yang bersifat negatif. Nah, positif dan negatifnya itu berada di titik yang seimbang, tidak terlalu positif terlalu tinggi dan juga tidak terlalu negatif yang terlalu rendah, hampir sama rata dan juga atau sama rata. Bagaimana perubahan sosial yang ada dalam masyarakat itu berdampak baik dan juga tidak terlalu berdampak buruk gitu kepada masyarakat itu sendiri. Nah, itu yang dinamakan dengan social equilibrium, titik keseimbangan dari kehidupan sosial. Kemudian yang kedua bagaimana kelemahan dari otonomi daerah. Nah, kalau berbicara kelemahan otonomi daerah, menurut saya dari yang saya baca dari buku Bapak Nur Fadlan, bahwasannya kelemahan-kelemahan otonomi daerah itu ada banyak sebetulnya. Namun memang di dalam sebuah kebijakan tentunya dapat menimbulkan stigma pro maupun kontra. Nah, ada yang sifatnya itu baik dalam otonomi daerah ini, ada juga sifat yang memang buruk dalam otonomi daerah ini. Nah, apa-apa saja sih sebetulnya sifat-sifat yang sikap-sikap yang ditimbulkan ataupun efek-efek yang terjadi dikarenakan otonomi daerah ini dalam kategori yang negatif. Nah, misalnya ketika otonomi daerah ini dilakukan oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah regional yang ada di suatu daerah, itu biasanya terjadi antar tumpang tindihnya antar bagaimana peraturan dan juga pengaturan yang ada dalam daerah itu sendiri. Nah, misalnya pemerintah pusat itu telah melakukan sebuah peraturan bahwasannya tidak boleh membuang sampah misalnya, tidak boleh membuang sampah ke dalam sungai misal. Namun pemerintah daerah melakukan tindakan yang lain gitu dengan otonomi daerahnya, dengan kebijakannya, melakukan kebijakan misal membolehkan untuk membuang sampah segala macam gitu karena memang sungai sudah tercemar dan lain sebagainya gitu mungkin ya kan. Atau contoh lain misalnya pemerintah akan mengucurkan dana, akan mengambil alih sebuah proyek, mega proyek dalam suatu daerah karena proyeknya itu terlalu besar misal. Namun sudah diotonomi daerahkan bahwasannya itu merupakan kewajiban dari provinsi atau daerah tertentu. Nah, ini semua bisa tumpang tindih. Nah, tumpang tindih ini sering terjadi, makanya beberapa waktu yang lalu Bapak Presiden
mengatakan bahwasanya hapus peraturan-peraturan yang memang tidak mempererat ataupun memperlancar kegiatan perekonomian dan lain sebagainya. Itu untuk jawaban pertanyaan kedua. Kemudian yang pertanyaan ketiga yaitu jelaskan bagaimana pemimpin autentik gitu. Pada pertemuan yang ke-14 setelah kita pelajari bersama-sama bahwasannya pemimpin autentik ini merupakan pemimpin ataupun orang yang memiliki kekuasaan dalam organisasi maupun lingkungan kerja maupun dalam lingkungan-lingkungan lain yang menjadi pemimpin, yang menjadi tonggak komando dan lain sebagainya, itu memiliki sebuah jiwa pemimpin yang memang tidak terlalu arogan, tidak terlalu mengagungkan dirinya, tidak terlalu mengagungkan kebisaannya, dengan melakukan kerjasama yang baik, teamwork yang baik, dengan memimpin yang baik, dengan cara untuk merendahkan bagaimana kemampuannya, tidak terlalu sombong dengan kemampuannya dan lain sebagainya, selalu merasa dia lemah terhadap anggota-anggotanya, namun uh, mungkin dia bisa gitu, tapi dia tidak terlalu mengagungkan, tidak terlalu sombong dengan apa yang dibisakannya. Dia selalu menggunakan jasa-jasa dari para anggota-anggotanya lainnya untuk dikembangkan bersama-sama, untuk belajar bersama-sama dan lain sebagainya. Dan itulah merupakan pemimpin yang autentik, pemimpin yang rendah hati, pemimpin yang tidak sombong dengan apa yang dia punya dan apa yang dia bisa gitu. Mungkin itu untuk jawaban-jawaban dari saya terkait dengan persoalan ataupun soal-soal yang terdapat dalam kuis pada pertemuan yang ke-15. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon ampun. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.